Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Gelombang 2 tahun 2023. Pada hari ini saya akan melakukan PPL siklus 2 dengan mengambil mata pelajaran IPAS kelas 4 dengan materi fotosintesis. Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik dapat membuat simulasi proses terjadinya fotosintesis dengan menggunakan model pembelajaran PJBL. Mengapa saya menggunakan model PJBL? Untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam pemecahan masalah proyek. Sekian Bapak Ibu Guru, selamat menyaksikan video saya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Masuk semua? Masuk. Semua. Saya absen dulu ya. Mari kita absen. Galak, mana Galak? Vino. Ya, ada. Anggun. Santi. Masuk semua. Sebelum pembelajaran kita mulai berdoa dulu sebagai ucapan bersyukur kepada Tuhan ya. Setelah berdoa kita lanjutkan bernyanyi. Menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Paham? Berdoa seperti biasa dipimpin oleh salah satu teman kalian. Ya, maju ke depan, giliran oh galang. Galang ya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Nah, jangan anak berdiri. Ya, sudah. Ya. Mulai hitungan dulu. Dari Sabang sampai Merauke berjajar Bagaimana keadaan kalian hari ini? Baik. Tadi sarapan semua? Sarapan. Berarti kalau sarapan, berarti tubuhnya bagaimana? Kuat. Sehat. Ya. Pak Busu mau menunjukkan tanaman yang ada di pot. Ini ada 2 tanaman. Ya. Ya. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, ya, Isu menyampaikan tujuan pembelajaran. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik bisa melakukan simulasi proses terjadinya fotosintesis. Perhatikan kondisi kedua bunga ini. Ya, perhatikan. Ya. Yang sebelah kiri maju, yang sebelah kanan segar. Ya. Kira-kira apa ya yang menyebabkan kondisi
yang sebelah kanan. Segar sebut yang sebelah kiri. Air. Kurang air. Kurang air. Kurang matahari. Kurang air. Ya. Betul. Tepuk tangan untuk kelas 4. Sama dengan kalian ya. Kalian tadi saya tanya. Sarapan semua, sarapan Bu, bagaimana ibu kalian? Sehat Bu, sama dengan tumbuhan. Ya, kalau kurang makanan juga akan sama. Ya, aku hidup itu butuh mas. Ya, nah, Busung akan menanyakan video. Kalian perhatikan ya. Halo adik-adik, yang kalian suka. Tumbuhan memiliki sistem pencernaan yang berbeda dengan manusia atau hewan yang memiliki mulut, layu, atau sistem pencernaan yang lain. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan nenek di mana. Kalian tadi sudah memperhatikan video tentang apa tadi? Fotosintesis. Ya, tentang fotosintesis. Sekarang ya, kalian buka di buku pakai kalian. Halaman 11. Ya, perhatikan sama. Jadi tentang proses fotosintesis. Pada proses fotosintesis ini dilakukan pada tumbuhan berhijau daun. Ya. Ya. Apa saja yang digunakan pada waktu proses fotosintesis supaya bisa mengolah makanan? Apa saja ya? Ya, cahaya matahari pertama yang dibutuhkan, kemudian air, kemudian karbon dioksida, ya, melakukan proses fotosintesis di mana? Di daun atau klorofil, ya. Nanti kan pada waktu proses fotosintesis membutuhkan apa? Cahaya matahari, air, karbon dioksida. Pertanyaannya, karbon dioksida itu berasal dari apa? Dari mana? Karbon dioksida. Untuk proses fotosintesis dari manusia, dari hasil pernapasan manusia. Kita bernapas ini mengeluarkan karbon dioksida, ya. Ini diserap oleh daun untuk proses fotosintesis. Nah, fotosintesis ini menghasilkan apa? Oksigen dan karbon dioksida. Ya, glukosa. Nah, oksigen ini digunakan untuk apa ya? Untuk bernapas manusia. Tepuk tangan. Sedangkan kan tadi oksigen dan glukosa digunakan untuk apa ya glukosa ini? Makanan, ya, supaya bisa bertahan, supaya bisa bertumbuh, ya. Sama seperti manusia, ya, kan makhluk hidup itu sama membutuhkan makanan. Cuma bedanya manusia dengan tumbuhan itu beda. Apa bedanya? Manusia dengan tumbuhan sama-sama memerlukan makanan. Apa bedanya? Manusia harus mencari makanan sendiri. Iya, tepuk tangan. Untuk manusia ya, harus mencari makanan. Ya, nanti kalian sarapan ya. Bisa ada nasi di depan. Nanti kalian
cari di dapur. Ya, masak sendiri. Ya, ibu kalian yang masak ya. Ya, kalian yang ambil, yang makan. Beda dengan tumbuhan. Ya, kalau tumbuhan itu bisa mengolah makanan sendiri melalui fotosintesis. Berarti ya hasil fotosintesis tadi ya tadi kan menghasilkan oksigen berguna bagi kelangsungan hidup untuk bernapas kita. Ya toh? Pertanyaannya, setelah tahu ya manfaat fotosintesis bagi kita, pertanyaannya, sikap apa yang harus kalian lakukan terhadap lingkungan, tanaman, menjaga alam, menyiram, ya, menjaga alam, menyiram. Ya, misalnya kalian punya tanaman seperti ini, kalian biarkan, ya mati, karena tanaman ini butuh makanan. Ya sama dengan kita, kalau kita jaga, kita siram, kita tangki dengan matahari yang subur seperti ini, seperti kita butuh makanan. Ya. Maka sikap kita harus menjaga lingkungan, ya alam, karena semakin banyak tanaman, ya semakin banyak yang dihasilkan. Apa yang dihasilkan? Oksigen. Pada kegiatan hari ini, ya pembelajaran hari ini kita bentuk kelompok. Kelompoknya nanti kita bentuk sesuai tempat hidupnya masing-masing. Oke? Kalian akan membentuk atau menyusun yang temanya proses fotosintesis. Setiap kelompok itu gambarnya berbeda, tetapi temanya sama. Namanya kelompok harus dikerjakan bersama-sama, dipikirkan bersama-sama. Namanya kelompok, ya. Jadi semua harus bekerja. Paham ya? Waktunya 15 menit, ya, 15 menit. Cukup ya, 15 menit. Setelah itu kita bahas sebenarnya. Ya, setelah kalian sudah menyusun, nanti ya hasilnya dipresentasi. Nanti untuk jam 2 saja presentasi. Paham ya? Iya. Iya. Sama. Tunjukkan hasilnya ditunjukkan. Nanti untuk pertemuan kedua dibuat presentasi. Setiap kelompok maju ke depan. Ya, setiap kelompok maju ke depan. Ada yang presentasi maju ke depan. Nanti
nanti ada yang menanggapi. Ya. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang Zoom ya meminta kalian ya, menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Ya. Tentang apa? Kita akan belajar tentang apa? Fotosintesis. Tentang proses fotosintesis. Bagaimana proses fotosintesis tadi? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1, Balan. 2, ya. Ya. Proses fotosintesis ini memerlukan apa? Cahaya matahari, karbon dioksida, Air, kemudian karbon dioksida. Karbon dioksida ini dari mana ya? manusia. Ya, dari nafas manusia. Dan proses di daun itu di klorofil ya, dengan bantuan matahari tadi ya, sinar matahari tadi. Kemudian hasil proses fotosintesis tadi menghasilkan oksigen dan glukosa. Dan glukosa ini yang dibutuhkan tanaman untuk makanan tanaman ya, supaya bisa bertahan, supaya bisa tumbuh ya. Sedangkan oksigen ini digunakan untuk manusia ya, untuk kita untuk bernafas. Tidak ada pertanyaan lagi? Nanti saya tutup ya. Oh ya, apa? Karbon dioksida itu diserap dari apa? Melalui apa? Karbon dioksida, saya tanya. Karbon dioksida tadi hasil dari mana ya? Pernafasan. Hasil dari pernapasan, dari kita bernafas ya, kan dibutuhkan untuk proses fotosintesis. Diserap melalui apa? Ya. Diserap melalui apa? Ayo yang bisa. Diserap melalui daun. Tepuk tangan untuk pertanyaannya. Ada lagi? Pertanyaan lagi? Ada. Matahari diserap melalui apa? Matahari diserap melalui apa? Matahari tadi kan digunakan untuk membantu fotosintesis. Matahari diserap jauh. Betul anak-anak? Betul. Jauh ya. Jauh ini sangat penting ya untuk proses fotosintesis. Ya. Tepuk tangan untuk paham anak-anak? Nanti ketemu lagi di pertemuan kedua kalian untuk presentasi. Ya, paham ya? Siap? Untuk presentasi? Siap anak-anak? Siap. Kita supaya pembelajaran semangat, kita melakukan apa? Tepuk semangat. Tepuk semangat. Tepuk tangan, silakan duduk. Ya, ini sudah bagus ya. Diteliti dulu hasilnya. Hasilnya diteliti dulu. Hasilnya diteliti dulu ya. Di setiap kelompok ya, tidak apa-apa. Nanti ke depan semua ya. Yang mempresentasikan nanti salah satu anggota kelompoknya. Nanti kelompok lain nanti menanggapi
menyajikan hasil pasur tani. Fotosintesis adalah tumbuhan yang berhijauan daun, pohon, dan untuk proses fotosintesis adalah 1. Cahaya matahari, 2. Air, 3. Karbon dioksida. Fotosintesis menghasilkan glukosa dan oksigen untuk manusia dan hewan bernafas. Glukosa untuk tumbuhan. Sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain, silakan. Ayo, silakan ya. Ya, ada tanggapan dari kelompok lain. Mungkin bisa ada tanggapan dari kelompok lain. Silakan. Oksigen keluar dari bagian tumbuhan yang mana? Daun. Oksigen dari daun. Betul, anak-anak? Betul. Oksigen itu dikeluarkan dari daun. Betul? Ya, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan ya. Presentasinya untuk kelompok 1 ya, sudah bagus ya. Sekarang kita tampilkan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah presentasinya? Ya, bisa tanya ke kelompok lain. Ada tanggapan? Ada tanggapan? Ada. Ada. Apa manfaat oksigen bagi manusia? Nah, Untuk hidup. betul? Apa manfaatnya? Tadi teman kalian sudah menjelaskan tentang proses fotosintesis ya. Betul ya. Proses fotosintesis ini ya dilakukan pada tumbuhan bagaimana? Iya, pintar. Tumbuhan yang berhijau-jauh ya. Terus kemudian pada waktu melakukan proses fotosintesis, apa yang diperlukan? Apa yang diperlukan, anak-anak? Cahaya matahari, yang dibutuhkan adalah dari jelas ya, apa mbak? Ya, kemudian ya, terus Oksigen, air, ya. Kemudian setelah melakukan proses fotosintesis, apa yang dihasilkan? Oksigen dan apa? Jadi ada pertanyaan dari glukosa. Ada pertanyaan dari kelompok 1 ya. Pertanyaannya apa manfaat oksigen bagi manusia? Tadi kelompok 2 menjawab untuk apa? untuk bertahan hidup, Untuk bernafas ya, untuk bertahan hidup ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sedang presentasi hasilnya dan untuk kelompok 1 yang bertanya. Oke, tadi sudah diterangkan ya sama Kusum ya. Proses fotosintesis ya ini dilakukan pada tumbuhan hijau yang punya daun tumbuhan hijau ya, seperti ini ya, pinjam dulu ya, seperti ini ya.
ini air. Ya, di sini air. Fotosintesis itu membutuhkan apa ini? Matahari. Kemudian lain lagi ya. Apa lagi? Air. Ya. Kemudian karbon dioksida. Ini air. Air di dalam tanah ya diserap oleh asap. Kemudian di bawah batang ya yang disalurkan ke daun ya, dan terjadilah fotosintesis. Paham anak-anak? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Dari kalau tidak ada ya nanti ada lembar evaluasi. Lembar evaluasi ini dikerjakan secara mandiri, individu, tidak kelompok lagi, ya. Yang ini ditaruh ya, ya. Ya. Sudah? Nomor 1 kita bahas bersama-sama. Proses membuat makanan pada tumbuhan disebut titik-titik fotosintesis. Ya, benar. Berarti dapatnya fotosintesis. Sudah? Ya? Sudah paham tentang proses fotosintesis? Ya. Sudah nonton video tentang proses fotosintesis ya, dibentuk 4 kelompok ya tadi ya, dan mempresentasikan di depan. Tidak apa-apa ya, nggak usah takut kalau presentasi ya, nggak usah grogi ya, akhirnya di depan ya, tapi tidak apa-apa, tepuk tangan ya untuk kelas 4. Kalau tidak ada lagi ya, pembelajaran hari ini